Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu kata, yaitu ketekunan. Nah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan bersama-sama satu bagian dari ayat Alkitab, yaitu Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Saudaraku, mengapa Paulus menyebutkan kesengsaraan merupakan sarana bagi orang percaya untuk bermegah? Ya, karena kesengsaraan yang kita alami dalam Tuhan akan membawa kebaikan bagi kita dan memberi pengharapan. Puji Tuhan. Bermegah di sini bukan berarti ponga atau sombong, sebab sumber dan isi kemegahan kita ialah kasih karunia, anugerah Allah, dan kuasa Allah dalam Kristus. Nah, kata bermegah itu diambil dari kata Yunani kauchaomai. Itu bisa diterjemahkan bersukacita. Ya, kita diminta untuk tetap bersukacita meskipun kita sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mengapa demikian? Kita yang sebenarnya lebih pantas untuk dimurkai, untuk dihukum, tapi karena kasihnya yang begitu besar, sehingga kita dilayakkan, kita dibenarkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kata yang digunakan untuk sengsaraan ialah kata tripsis, yang secara harafiah itu berarti tekanan. Dari kata tripsis muncullah kata tribulasi. Nah, kata tripsis dari kata Latin, dari kata tribulum, adalah sepotong kayu yang berat dan diperlengkapi paku-paku besar untuk mengirik butir-butir gandum. Jadi tribulum tersebut ditarik di atas butir-butir gandum dan memisahkan gandum itu dari sekam. Jika kita mengalami kesengsaraan dan bergantung kepada anugerah Allah, maka pencobaan-pencobaan tersebut atau kesulitan hanya menyucikan kita dan menolong kita untuk menghilangkan sekam yang ada pada diri kita. Kata kerja untuk kata ketekunan itu diambil dari kata Yunani hupomeno. Kata hupomeno, hupo itu di bawah, meno itu tinggal, yang secara harfiah berarti tetap tinggal di bawah. Nah, kata itu juga memiliki makna bertahan pada posisi, bertahan, tetap teguh atau berkukuh. Dan kata lain, kata ketekunan mengandung pengertian suatu kemampuan bertahan dan menanggung segala kesulitan, segala penderitaan yang muncul. Bukan di sini berarti pasrah bongkoan atau menerima kenyataan begitu saja. Artinya ada semangat yang dapat mengalahkan dunia, berarti tidak secara pasif menahan sabar, tetapi secara aktif mengatasi setiap godaan dan kesengsaraan hidup ini. Orang yang bertekun itu berani, teguh hati, yang disertai dengan kesabaran dan tidak hilang harapan sewaktu menghadapi rintangan, penindasan, cobaan, atau godaan. Bapak Ibu Saudara, apakah perbedaan antara ketekunan dan kesabaran? Dalam teks Yunani, untuk kata ketekunan itu adalah kata hupomone. Sedangkan kata kesabaran dari kata Yunani makrotumia. Hampir semua penterjemah atau penafsir Alkitab sepakat bahwa untuk kata pertama, ketekunan, itu kata hupomone, lebih mengarah kepada ketabahan dalam menanggung situasi yang sulit. Sedangkan untuk kata yang kedua, yaitu kata kesabaran, dari kata makrotumia, itu mengarah kepada kesabaran dalam menghadapi orang lain. Atau dengan kata lain, hupomone itu berarti tidak gampang menyerah, sedangkan makrotumia itu berarti tidak gampang untuk marah. Nah, sebagai contoh, ketika Beethoven menderita tuli, yaitu gangguan terbesar bagi seorang musikus, tapi ia berkata seperti ini, saya akan menyerbu kehidupan ini. Itulah ketekunan, hupomone. Hupomone bukanlah jiwa yang menyerah begitu saja dan membiarkan diri ditenggelamkan oleh bencana, melainkan menghadapinya dengan membusungkan dada dan mengatasinya. Saudara, dalam iman, masalah, pergumulan, penderitaan itu tetap ada, namun
tak lagi bersifat merusak. Sebaliknya, semuanya itu akan membuat kita makin tekun, tahan uji, dan berpengharapan kepada Allah. Melaluinya kita belajar untuk selalu bergantung kepada kuasa Tuhan yang memberdayakan kita melalui kuasa Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.